Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas ya soal yang hari ini mau dibahas. Sebentar. Oke. Ini ya. Nah, sebelumnya hari ini kan mau dibahas dulu yang ini ya. Ini bentuknya dari mana? Nah, ini bentuknya supaya dapat ini Kak Puja nggak tahu ya dia pertanyaannya apa, persamaannya maksudnya. Tapi kalau hari ini nanya dapat ini dari mana? Jadi supaya kita dapat X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini sama dengan berapa gitu ya. Nah, maka kita harus cari dulu ya, cari dulu dari awalnya itu dari sini X1 plus X2 dikuadratkan. Nah, dari situ ya. Baru ini kan masing-masing kalau kita uraikan X1 pangkat 2, terus ditambah 2 kali X1 X2 ya. Jadi 2 X1 X2 tambah yang ini X2 pangkat 2. Nah, oke, ini kan yang ditanya nih, X1 kuadrat dan X2 kuadrat ya, yang ditanya. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, berarti ini kita gabung ya, jadi ini tulis ulang, X1, kita tulis ulang ya, jadi X1 tambah X2 dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat tambah 2 X1 X2. Nah, karena ini yang ditanya, maka ini kita pindah ruas. Ya, pindah ruas sehingga menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Ini sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Gitu, jadilah seperti ini. Ya, jadi kenapa harus dimulainya dari X1 tambah X2 dikuadratkan? Karena kan kita hanya dikasih rumusnya itu jumlah akar-akar X1 plus X2 ya. Ini kan sama dengan min B per A dan hasil kali akar-akar X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, berarti kita harus libatkan ini. Nah, maka jalannya dari sini gitu ya. Ini kan ada nih, X1 tambah X2-nya udah ada nih, setengah. X1 kali X2-nya udah ada, 2 gitu. Jadi arahkan ke yang diketahui. Gitu ya, dan mulainya dari sini. Gitu. Jadi kalau ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, nah hari ini mulai dari X1 tambah X2 dikuadratkan, uraikan. Baru yang ditanya tuh yang di stabilo kuning, yang tengah pindah ruas. Jadilah seperti ini rumusnya. Jadilah seperti itu ya rumusnya. Gitu. Oke, ya nanti kalau ada yang bingung di bagian ini boleh di chat aja ya. Next, nah ini. Jadi untuk nomor 9 ini, kita tulis dulu ya. Diketahui persamaannya adalah X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. Di sini katanya akar-akarnya P dan Q ya. Oke, kita analisis dulu nih ya berdasarkan bentuk BU atau bentuk umum. PK ya. Oke, di sini bentuk umum PK itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya, sama dengan 0. Jadi A di sini pasangan X kuadrat. Berarti kalau di soal ini A-nya adalah 1, B-nya adalah 3 ya, dan C-nya adalah min 5. Nah, akar-akarnya P dan Q ya. Oke, pertanyaan yang pertama, P tambah Q. Oke, berarti ini kita gunakan rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar ya. P plus Q itu rumusnya adalah min B per A. Nah, berarti tinggal kita masukkan min. B-nya 3 per 1. Berarti sama dengan min 3 gitu. Jadi hari ini tidak perlu mencari dulu pakai cara memfaktorkan, nggak perlu ya. Kita gunakan rumus yang sudah ada gitu. Kemudian P dan Q. Nah, P kali Q-nya itu adalah C per A ya. Berarti di sini C-nya adalah min 5, A-nya 1. Jadi min 5.
gitu ya. Oke, di sini Kak Puja tulis dulu rumus-rumus penting ya. Rumus penting. Oke, sama sih, sama seperti di slide awal ya, tadi udah dibahas. Kalau ditanya jumlah akar-akar, itu rumusnya min B per A. Kalau ditanya hasil kali, itu adalah C per A ya. Terus ada lagi sebetulnya pengurangan ya. Kalau P dikurangi Q, ini akar D per A. D-nya itu diskriminan ya. D-nya adalah B kuadrat min 4 AC. Nanti hari ini bisa akarkan terus dibagi A. Ini ya, ini rumus pentingnya. Oke, ini yang A sudah ada, sekarang yang B. Nah, yang B ini ditanya P kuadrat min PQ plus Q kuadrat. Oke. Nah, ini kan kalau hari ini lihat P kuadrat kita nggak punya. Pokoknya kita hanya punyanya tiga bahan ini ya. Berarti harus diutak-atik nih tiga bahan ini. Ya, tiga bahan rumus penting. Nah, ini kalau kita lihat nih P kuadrat min PQ plus Q kuadrat. Oke, kita gabungkan ya. Yang penjumlahan kita gabungkan jadi P kuadrat plus Q kuadrat ya. Min PQ. Nah, berarti kan kita harus nyari ini. Nah, ini kan mundur lagi. Ya, ke slide yang sebelumnya ya. Oke, atau bisa di sini kita tulis dulu jadinya P kuadrat min PQ plus Q kuadrat itu sama aja dengan P kuadrat plus Q kuadrat dikurang PQ. Nah, kita mau nyari ini dulu nih. Kita mau nyari lewat P plus Q dikuadratkan ya. Ini masing-masing dikuadratkan. P pangkat 2 adalah P kuadrat tambah 2 kali P kali Q jadi 2 PQ tambah Q pangkat 2 jadi Q kuadrat. Gitu. Ini kan yang mau kita cari ya. Maka ini tetap jadi P plus Q pangkat 2 sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini ditulisnya di belakang plus 2PQ. Oke, selanjutnya plus 2PQ ini pindah ruas. Ya, jadi minus. Berarti jadi P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Ini ya. Nih, seperti itu. Ini boleh langsung kita hitung. Ya, sehingga, oke, sini ya. Sehingga, nah, berarti P kuadrat plus Q kuadrat min PQ itu sama dengan ini ya, P kuadrat plus Q kuadrat itu yang ini kan. Ini boleh kita langsung cari nih. P plus Q P plus Q-nya tadi min 3 berarti min 3 kuadrat dikurangi 2 kali PQ. PQ-nya adalah min 5. Berarti sama dengan min 3 kuadrat 9, min kali min plus 5 kali 2, 10. Ini jadi 19. 19 ini adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Gitu ya. Berarti di sini kita ganti P kuadrat plus Q kuadrat adalah 19 dikurangi PQ. PQ-nya adalah min 5. Berarti di sini 19 min ketemu min jadi plus 5. 19 tambah 5 berapa? 24. Gitu ya. Oke. Next. Yang C. Nah, kita copy dulu. Di sini tadi kita punya PQ-nya min 3. Oke, nggak apa nanti sambil berjalan ya. Nah, untuk nomor C. Oke, nomor C ini yang ditanya adalah 1 per P kuadrat tambah 1 per Q kuadrat. Oke, sama ya, Ar. Jadi ini anggap saja dia bentuk pecahan biasa. Berarti untuk menghitungnya harus kita samain dulu penyebutnya ya dengan cara dikali langsung atau dicari KPK-nya. Tapi karena dia variabel, enaknya sih dikali langsung ya. Jadi P kuadrat Q kuadrat gitu ya. Terus seperti biasa kan ini pindah apa dibagi nih P kuadrat Q kuadrat dibagi P kuadrat nih. Gambarnya gini ya P kuadrat Q kuadrat
dibagi P kuadrat. Berarti kan sisa Q kuadrat ya. Kali 1. Berarti Q kuadrat. Tambah P kuadrat Q kuadrat dibagi Q kuadrat. Berarti sisa P kuadrat ya. Kali 1 berarti ini P kuadrat. Oke, sehingga ini jadi P kuadrat dibalikin boleh ya. Karena dia penjumlahan. Per. Nah, ini PQ-nya itu sama-sama pangkat 2. Maka kita bisa tulisnya PQ dipangkatkan 2 ya. Ini kembali ke sifat perpangkatan di kelas 9 dulu ya. Jadi masih ingat nggak kalau misalkan A kali B dipangkatkan C, ini kan masing-masing dipangkatkan C. Jadi A pangkat C, B pangkat C. Nah ini juga sama. Kalau ini dibalik dari bentuk ini mau jadi lebih simpel ya. Karena mereka pangkatnya sama, maka bisa ditulis di luar kurung. Gitu ya. Oke. Nah ini masih nyambung nih P kuadrat plus Q kuadrat. Tadi kan udah kita dapat di sini ya. P kuadrat plus Q kuadrat adalah 19. Maka di sini 19 per PQ-nya itu adalah min 5. Nah, di sini berarti min 5 pangkat 2. Berarti 19 per min 5 pangkat 2 adalah plus 25 ya. Jadi jawabannya 19 per 25. Gitu ya. Oke. Sekarang yang D. Nah, kalau yang D, P kuadrat per Q tambah Q kuadrat per P. Sama ya, ini samain dulu penyebutnya dengan cara dikali. Jadi QP atau PQ ya, PQ aja ya. Karena kan kita sudah adanya PQ. Nah, jadi di sini PQ. Oke, PQ dibagi Q berarti P kali P pangkat 2 berarti jadi P pangkat 3 ya. Tambah PQ PQ dibagi P sisa Q kali Q kuadrat berarti Q pangkat 3. Nah, berarti PR kita harus nyari P pangkat 3 plus Q pangkat 3. Ya, ini kalau diuraikan jadi apa? Gitu. Ini kita kasih tanda bintang ya. Kasih dulu nih. Menguraikan menguraikan P pangkat 3 Q pangkat 3. Ya, jadi P pangkat 3 plus Q pangkat 3 ini awalnya dari mana? Dari P plus Q dipangkatkan 3. Gitu ya. Ini bisa hari ini uraikan dari seperti ini ya. P plus Q pangkat 2 kan ya dikali P plus Q. Nah, ini dulu. Ini kan kalau diuraikan jadi P pangkat ujung dikuadratkan ya berarti P kuadrat. Terus 2 kali P kali Q berarti plus 2PQ tambah Q dikuadratkan jadi Q kuadrat. Segini dulu ya. Nah, baru kita kalikan PQ, P plus Q. Oke, ini P kuadrat dikali P berarti P pangkat 3. Ya, lalu P kuadrat dikali Q berarti plus P kuadrat Q. Ya, terus ini 2PQ dikali P berarti plus 2P kuadrat Q. 2PQ kali Q berarti plus 2PQ kuadrat. Tambah Q kuadrat kali P berarti PQ kuadrat. Terus Q kuadrat kali Q berarti Q pangkat 3 ya. Nah, ini yang mau kita cari. Berarti di sini P pangkat 3 plus Q pangkat 3-nya digabung ya, dideketin, tambah. Kita cari yang P pangkat 2. Nah, ini ya. Bentar, kita ganti dulu warnanya. Nih, plus P pangkat 2Q ditambah 2P pangkat 2Q. Berarti ini kan variabelnya sama ya, sama-sama P kuadrat Q. Berarti kalau dijumlah jadi 3. 3P kuadrat Q. Nah, lalu yang ini pun sama nih. Ya, kita ganti lagi jadi hijau. Nah, ini juga sama nih, 2PQ kuadrat dengan plus PQ kuadrat. Sama ya, variabelnya dijumlah jadi 3. 3PQ kuadrat. Nah, gitu ya. Ini tadi sama dengan ini. Jangan lupa, sama dengan P plus Q pangkat 3. Gitu, oke. Ini kita tulis lagi. Jadi kita arahkan ya. Jadi selalu arahkan ke rumus jumlah akar-akar yang P plus Q dan hasil kali akar-akar. Kalau ini kan belum ya. Maka ini jadi P pangkat 3 plus Q pangkat 3 tambah. Nah, ini kita faktorkan.
Mereka sama-sama punya angka 3 dan sama-sama punya angka P dan Q. Berarti kita faktorkan R. Jadi 3PQ. Nah, kurung buka. Nih, lihat. 3P kuadrat Q, yang pertama ini ya, dibagi 3PQ. Nah, bayangannya kan kayak gini nih. 3P kuadrat Q dibagi 3PQ. Berarti kan ini habis. Q-nya habis, P-nya bersisa 1 ya. Berarti ini sisa P. Tambah yang ini pun sama. 3PQ kuadrat dibagi 3PQ. Nah, 3PQ kuadrat dibagi 3PQ. 3-nya coret, P-nya coret, Q-nya tersisa 1. Berarti sini Q. Gitu ya. Sama dengan P plus Q dipangkatkan 3. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya pindah ruas. Karena kan kita maunya ini ya. Berarti P pangkat 3 plus Q pangkat 3 itu sama dengan ini. P plus Q dipangkatkan 3. Nah, ini serombongan pindah ruas nih. Dikurang 3PQ kali P plus Q. Gitu ya. Sehingga ini menjadi P plus Q-nya di yang sebelumnya, P plus Q-nya min 3. Berarti di sini min 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali PQ. PQ-nya min 5 dikali P plus Q min 3 ya. Nah, ini min 3 pangkat 3, min 3 kali min 3 plus 9. Kali min 3 berarti min 27. Min kali min plus kali min, min berarti ya. 3 kali 5, 15. 15 kali 3, 45 ya. Berarti berapa tuh? 45 min 27. Min 27 min 45. Berarti 45 tambah 27 ya. Minus 72. Nah, ini yang P pangkat 3 Q pangkat 3. Oke, balik lagi ke sini. Sehingga P pangkat 3 Q pangkat 3 itu min 72 per PQ-nya adalah min 5. Per min 5. Berarti sama dengan 72 per 5 ya. Atau R ini boleh jadiin pecahan campuran ya. 72 dibagi 5 itu 72 dibagi 5 dapat 14. Sisa 14 kali 5, 5 kali 4, 20. Nah, sisa 2, 14, 2 per 5. Gitu, ini yang D. Ya, jadi eh, lagi-lagi ya selalu arahkan ke rumus jumlah dan kali. Gitu ya. Oke, next yang nomor. Nah, ini yang E aja ya. Sebentar. Nah, berarti kalau ini sama ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini berarti 1 per P plus 2 tambah 1 per Q plus 2 ya. Sama dengan, nah ini samain penyebutnya dikali langsung ya. P plus 2 dikali Q plus 2. Nah, P plus 2, Q plus 2 dibagi P plus 2. Sisa Q plus 2 ya. Kali 1 berarti Q plus 2. Terus yang ini P plus 2 Q plus 2 dibagi Q plus 2. Berarti P plus 2 kali 1 berarti P plus 2. Sehingga yang atas berarti jadi P plus Q plus 4. Nah, yang bawah itu berarti dikaliin tuh. Ya, P plus 2 dikali Q plus 2. Nah, ini kita kaliin dulu ya di sini. P plus 2 dikali Q plus 2. P kali Q, PQ. P kali 2 plus 2P. 2 kali Q, 2Q. 2 kali 2, 4. Ini PQ plus, nah yang ini mereka sama-sama punya 2, maka 2-nya kita keluarin. 2 kurung buka, 2P dibagi 2, sisa P. Tambah, yang ini 2Q dibagi 2, sisa Q. Tambah 4 ya. Oke, berarti tinggal kita masukin ya. P plus Q, kurungin karena udah punya nilainya ya, plus 4 per, yang ini jadinya
PQ tambah 2 kali P plus Q tambah 4. Oke. P plus Q-nya min 3. Kita masukin berarti min 3 tambah 4 dibagi PQ-nya min 5. Min 5 tambah 2 kali P plus Q-nya tadi min 3 tambah 4 ya. Gitu. Sama dengan min 3 tambah 4, 1 per min 5. 2 kali min 3 min 6 tambah 4. Berapa tuh? Min 1 per min 5 min 6 min 11. Min 11 tambah 4 min 7 ya. Min 1 per min 7. Min bagi min plus jadi 1 per 7. Gitu. Ya, seperti itu, Ar. Oke.